Ya, baik, terima kasih. Karena pertanyaan di sesi satu sudah terjawab semua, dari kawan-kawan apakah masih ada yang ingin disanggah pada kelompok? Jika tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan untuk eh, pertanyaan sesi 2. Jadi kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Moderator izin bertanya. Ya, dipersilahkan Ervina. Sebelumnya mohon maaf kalau mematikan kamera. Ya, perkenalkan saya Ervina Nur Aryani dengan NIM 1910 1233 20023 kelas A dari kelompok 4. Izin bertanya pada poin F, tanggung jawab pembinaan profesionalisme di guru kepala sekolah harus berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai manajer sekolah. Apabila kepala sekolah tidak dapat memfungsikan diri sebagai manajer, maka sulit diharapkan sekolahnya akan menjadi sekolah yang unggul. Sebagai manajer sekolah, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan untuk melaksanakan 7 kegiatan. Pertanyaan saya, bagaimana bagaimana kepala sekolah tersebut tidak dapat menjalankan tugas tersebut? Bagaimana solusinya? Dan apakah orang-orang yang tidak mempunyai 7 kemampuan seperti yang disebutkan di makalah itu tidak bisa menjadi kepala sekolah? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ervina. Bagaimana kelompok? Apakah pertanyaan dari Ervina dapat dipahami? Bisa, moderator. Ya, dipersilahkan kepada kawan-kawan untuk bertanya pada pertanyaan kedua. Izin bertanya, moderator. Iya, dipersilahkan Atul. Dipersilahkan Atul untuk bertanya. Mohon maaf, nggak ada kedengaran suaranya Atul. Mungkin kalau mikrofonnya ada gangguan bisa dikirim lewat forum chat aja. Baik, terima kasih Atul atas pertanyaannya yang ada di forum chat. Bagaimana kelompok? Apakah pertanyaan dari Atul dapat dipahami? Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada kawan-kawan untuk bertanya pada pertanyaan ketiga. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan Intan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Prasetyawati dengan NIM 191012332027, kelompok 2 materi 4. Jelaskan menurut kelompok supervisi mana yang lebih efektif yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok? Apakah pertanyaan dari Intan dapat dipahami? Ya, masih ada slot satu pertanyaan lagi. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk membuka mic-nya. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin bisa dicukupkan untuk 3 pertanyaan saja. Kepada kelompok, jika ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan tadi, dipersilahkan. Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilahkan Husnul. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar jelas. Ya, terdengar dengan jelas. Izin jawab pertanyaan dari Ervina. Bagaimana apabila kepala sekolah tidak dapat menjalankan tugas bagaimana solusinya? Dan apakah orang-orang yang tidak mempunyai 7 kemampuan seperti yang disebutkan di makalah itu tidak bisa menjadi kepala sekolah? Jadi, jika kepala sekolah tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik atau sesuai dengan 7 kemampuan yang sudah dipaparkan di makalah, maka sekolah tersebut tidak akan bisa maju dan akan akibat-akibat negatif yang bermunculan. Contohnya,
Jika tidak melaksanakan satu, yaitu kepala sekolah tidak melakukan pengendalian dan kontrol seperti mengawasi guru-guru, kepala sekolah yang tidak melakukan kedisiplinan kepada guru, maka karakter guru tersebut akan berpengaruh kepada pembelajaran dan juga muridnya. Kemudian mungkin akan ditambahkan oleh teman saya. Oke, izin menambahkan moderator. Iya, dipersilakan. Sebelumnya mohon maaf off cam karena jaringan kurang stabil. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadana. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Ervina. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi tentunya berkolaborasi dengan seluruh elemen lain seperti guru, pengawas, orang tua, dan siswa. Dianggap sebagai pelaku utama yang berperan penting dalam pelaksanaan perbaikan mutu pendidikan di sekolah. Maka dari itu, seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan yang lebih dari elemen-elemen lain seperti guru-guru dan staf lainnya. Sebagai pemimpin tertinggi pada sebuah lembaga pendidikan, kepala sekolah memegang peranan yang sangat besar dalam membawa dan menentukan kualitas pendidikan. Dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin, kepala sekolah juga dituntut menjadi manajer yang bertugas mengelola segala sesuatu terkait dengan sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka diusahakan agar seorang kepala sekolah dapat memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah diharapkan memiliki kesiapan ilmu, fisik, mental dalam menjalankan tugasnya. Agar kinerja kepala sekolah maksimal, maka solusinya adalah kepala sekolah harus memenuhi dan meningkatkan standar kualifikasi dan kompetensi dirinya dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan workshop, menetapkan standar operasional dalam upaya mencapai visi misi sekolah, dan mengembangkan jaringan kerjasama yang baik dengan guru-guru dan staf lainnya untuk kemajuan sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok atas jawaban serta tambahannya tadi. Bagaimana penanya, apakah bisa dipahami jawaban dari kelompok? Sekali lagi kepada penanya, apakah jawaban dari kelompok tadi dapat dipahami? Karena Ervin tadi tak keluar, mungkin gangguan jaring. Dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab moderator pertanyaan dari Raihatul Jannah. Ya, silakan Husnu. Jadi pertanyaannya tadi adalah tugas apa yang dilakukan oleh supervisi di sekolah. Tentang tugas pokok yang tanggung jawab kepala sekolah atau supervisi adalah meliputi yang pertama, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP, dan SLTA. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar atau bimbingan dan hasil prestasi belajar atau bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial, sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Kemudian akan ditambahkan oleh teman saya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Husnul. Jadi tugas dari supervisi sendiri yaitu memberikan fasilitas atau bantuan untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi guru. Jadi biasanya ya ada kelompok kerja guru. Kelompok kerja guru atau disingkat biasanya KKG dengan pertemuan MGMP, yaitu pertemuan antara mata pelajaran antara satu mata pelajaran dengan guru-guru lain di sekolah yang berbeda. Jadi di kegiatan tersebut untuk membahas mengenai topik pembahasan atau tema yang ingin dikembangkan, atau juga biasanya membahas mengenai permasalahan yang ada di sekolah masing-masing untuk diselesaikan secara musyawarah di dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Apakah dari kelompok dipahami? Karena adanya teman-teman yang ada gangguan, katanya
nggak bisa terdengar suara dari kawan-kawan. Jadi mungkin bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Diberikan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Intan, moderator. Ya, dipersilahkan Indri. Lebih efektif dilakukan oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah dapat secara langsung mengamati bagaimana proses pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah juga dapat secara langsung menilai kinerja guru saat mengajar. Juga tidak hanya mengamati dan menilai kinerja guru, tapi juga membina dan melatih agar guru dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya. Kepala sekolah, sesuai dengan contoh tadi itu, yaitu kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini maksudnya lebih fokus akan tugas dan bertanggung jawab, di mana kepala sekolah berperan membantu sekolah dalam melaksanakan tujuan pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab dari kepala sekolah ini adalah kinerja kepala sekolah dikatakan baik jika target atau tujuan kepala sekolah dapat dicapai untuk membantu kinerja dari staf bawahan kepala sekolah tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, Rika, suaranya hilang. Rika sudah selesai memberi tambahan tadi. Soalnya tadi sempat putus-putus terus hilang. Ya, baik. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya, yaitu tujuan utamanya itu adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini lebih fokus akan tugas dan tanggung jawab di sekolah tersebut. Kepala sekolah ini juga berperan membantu sekolah dalam melaksanakan tugas pokok. Tugas pokoknya itu meliputi bagaimana kepala sekolah ini bisa mengayomi staf-staf di lingkungan sekolah tersebut, serta memahami fungsi dan tanggung jawabnya lebih mendalam. Kinerja kepala sekolah dikatakan baik jika target atau tujuan sekolah dapat dicapai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok atas jawabannya. Bagaimana penanya, apakah jawaban dari kelompok dapat dipahami? Iya, saya dapat memahaminya, moderator. Terima kasih, kelompok. Baik, terima kasih karena pertanyaan di sesi 2 sudah terjawab semua. Apakah masih ada sanggahan dari kawan-kawan terkait materi dari kelompok? Jika ada, silahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi sanggah dari kawan-kawan karena sesi diskusi sudah selesai. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawab di hari ini. Saya Udinul Azara mohon pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya.